Oke. Saiki kita akan ngebahas tentang Garden City Kota Baru. Weh. Nah, kau nek pertama kali mlebu Kota Baru apa sing mbok rasake? Adem. Adem ya. Ya nek di sini ya. Di sini jalan tapi banyak pohon-pohon. Jalan tapi akeh pohon-pohon. Ya. Ono ra sih daerah sing koyo ngene ning Jogja selain Kota Baru? Nek di kota sih kayaknya ono sih, nek di kota ya. Ono daerah-daerah sing kowe tau mubeng ning Jogja, ono Ya. ra sing koyo ngene iki. Kayak nek daerah kota sih nggak ada sih, Mas. Ra ono ya. Maksudnya mungkin nek daerah-daerah sing pohonan kan daerah-daerah sih kayak alam kali urang, bangunan. Betul. Nek di tengah kota ki ngendi ya? Sepengetahuanku nggak ada. Nah, jadi ini sebenarnya Kota Baru itu adalah kawasan respon atas kemajuan industri, bro. Woi. Gitu. Piye weh? Jadi respon atas kemajuan industri karena pada tahun 1917, jadi Kota Baru teman-teman itu tuh dibangun tahun 1917 sampai 1920. Jadi 3 menit bar isya. Nggak boleh. Ya. 1917 sampai 1920 ono kuwi. Ya. Atas respon pembangunan industri. Jadi maunya Belanda iki wis dikai tempat karo sultan sing berkuasa pada saat itu, nek rasa sultan ke-7 apa ke-8 ya. Nah, itu lokasi penempatan kawasan pemukiman Belanda itu tadinya ada di Loji Kecil. Loji Kecil itu kawasan Benteng Vredenburg, atau ada yang bilang juga kawasan Loji Kecil itu adalah utara Malioboro. Gitu. Nah, cuma karena kemudian Belanda ini maju, VOC itu membangun berbagai macam hal di Yogyakarta gitu. Oh, sebagai fasilitas atas kemajuan di industri gitu. Betul. Nah, politiknya mereka adalah politiknya VOC saat itu yang terkenal adalah politik terbuka namanya. Jadi politik terbuka itu gimana? Membuka akses dari orang-orang Eropa untuk berinvestasi di Yogyakarta pada saat itu. Oh iya, karena industrinya maju, mereka melihat ada potensi, terus baru mengajak orang-orang yang di negara mereka untuk berinvestasi di industri tersebut. Betul. Nah, kowe mungkin iso ngerti kira-kira kemajuane ning Yogyakarta iki apa iki kira-kira sing menurutmu sehingga membuat orang Belanda iki nggawe kawasan Kota Baru? Salah satu nih, industri ya. Oh, industri. Kalau industri mungkin zaman dulu kayaknya saya terkenal tuh pabrik gula. Pabrik gula, betul gitu. Jadi sekarang sampai masih ada kan sekarang? Masih secara bangunan dan secara ini masih ada. Betul, ini kan tekan Klaten loh. Ya. Ono apa kayak? Gondang gitu kan. Pabrik gula Ceper juga. Betul. Jadi di tahun-tahun itu adalah zaman keemasan industri gula. Plus neng Jogja iki ono tambang mangan neng daerah Kulon Progo. Nah, kuwi lagi mulai bergeliat. Walaupun nanti puncaknya mendekati kemerdekaan sih sebenarnya. Tambang mangan neng Kulon Progo kuwi. Nah, terus kemudian dengan adanya berbagai macam industri kuwi, Belanda membangun berbagai macam akses. Jalan raya, kereta api, bahkan dhisik ya iki kan rencana mau diuripke meneh. Jalur kereta api Jogja Ambarawa Bawen. Jogja Bawen Ambarawa lah daerah kuwi ya. Tekan Semarang, nah kuwi ono dhisik. Saiki kan wis ditutup kan, gitu. Nah dhisik ono dinggo apa? Dinggo mobilisasi industri sing digawe karo VOC. Nah, makanya dengan sistem politik terbuka seperti itu, Loji Kecil wis ora cukup, dinggo kurang. Akhirnya tahun 1917 minta izin ke Sultan yang berkuasa pada saat itu untuk membangun kawasan Kota Baru. Nah, mungkin cerdike Sultan yo iki juga pemukim Belanda ning kene iki sewa tanah. Oh, nggak dibeli berarti? Oh, nggak dituku. Sewa tanah ning Sultan dengan pajaknya cukup tinggi. Nek nggak salah sekitar 5%. Wah. Gede banget kuwi. Ya gede banget lah itu. Itu. Nah, akhirnya terbangunlah kawasan Kota Baru dan arsiteknya adalah jenenge Karsten. Sopo kuwi Karsten? Karsten itu adalah arsitek sing bangun Pasar Johor sik ning Semarang. Terus kota-kota ning Batavia. Nah, neng kawasan Kota Lama Semarang, Kota Tua, neng Surabaya juga nih. Surabaya juga, kuwi kan saya bangun podo kuwi. Nah, cuma referensi nih Karsten ketika membangun beberapa kota tadi adalah Belanda. Nah, sementara ketika Karsten bangun Kota Baru, referensi nih London. Itu referensinya adalah London. Makanya nek kita ndelok peta London karo peta Kota Baru, iki mirip piye? Lurus-lurus ya lho, Bro. Kan
Oh, Gini carane. perapatan ngono lho. Oh iya. Ya kan Iya. rapi banget ya loh. Nah, itu sih. Berarti bisa dikatakan kayak Kota Baru ini representasi London versi Indonesia lah ya. London Van Jogja lah. Iya. Dan mungkin yang daerah-daerah Jogja saiki wis mulai ketika hujan deras banjir ya. Ya. Tapi Kota Baru ora banjir. Sampai sedetail itu ya. Sampai berarti? sedetail kuwi, Bro. Gitu. Tapi sekali lagi, penjajah is penjajah. Iya. Dia membangun berarti tetap untuk keuntungan mereka kan. bukan Iya. Keuntungan Masalah yang mereka lakukan ke kita itu bukan hanya dengan senjata tapi dengan pemikiran juga. Ya, Bukti dan- ini apa ya, sekolah-sekolah, sekolah, apa meneh gitu kan. Yang sampai sekarang ini bahkan hukum-hukum pun kita masih mengadopsi Ya. hukum-hukum buatan VOC gitu kan. Dan itu lebih sustainable. Lebih Maksudnya- sustain Belandanya selungguh. Iya, oh, idenya Pemikirannya masih. isih. Iya. Hukumnya isih. Oh. Gitu. Pinternya mereka ya dalam tanda kutip ya. Iya, Jadi mereka membangun sebuah kota yang itu ada pendidikannya dan pendidikan itu melahirkan generasi. Nah, generasi itu yang terus mengajarkan ide-ide itu sehingga itu bertahan lebih lama daripada Masa fisiknya. penjajahannya. Iya, fisiknya mereka ada di sini kan gitu. gitu. Nah, katakanlah kita jajah Belanda bro 350 tahun ya. 350 tahun terus nah kita merdekai pirang tahun saiki? 80. 80. Nah, ini isih dijajah dalam tanda kutip ya. Ya. Secara pemikiran, secara hukum, Ya, ya. mungkin secara behavior juga konsumtif sebagai target daripada orang-orang kapitalis gitu kan. Itu isih kita rasakan sampai sekarang. Nah, pasca kemerdekaan, Bro, Ya. karena ini tadinya kawasan elit skena Belanda, Ya, iyo meneh, eksklusif ya. iyo meneh. Oh, gitu kan. iya. Eksklusif ya. Eksklusif. Nah, ketika masa pendudukan Jepang, nah ini pinter Jepang juga, yaitu membuka kawasan ini untuk rakyat umum yang tadinya yang menggunakannya hanya boleh kolonial. orang-orang yang berafiliasi dengan kolonialisme. Ketika Jepang masuk, Wah, dia membuka akses untuk pribumi, walaupun kalangan menengah ke bawah, walaupun kalangan ya nggak ada hubungannya dengan kolonialisme dikasih akses. Nah itu cara kemudian Jepang mendapatkan simpati dari penduduk Indonesia. Indonesia. Tapi kan itu kamuflase juga, ujung-ujungnya juga menjajah juga. Sama juga ya. Gitu, Romusa juga. Rombongan Gitu, muka susah. gitu. Akhirnya kan tercetus akhirnya 1945 7 Oktober meletus pertempuran Kota Baru tadi. Perlawanan Jepang Itu. gitu ya. Pun juga nanti ketika iki, Bro. Pasca kemerdekaan tahun 46 ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia, darurat, ibu kota darurat ya. Nah, itu juga Kota Baru menjadi beberapa menjadi sentral lah untuk perkembangan politik yang ada di Indonesia pada saat itu. Tuh. Jadi ibu kota Indonesia tuh pernah pindah 2 kali selain Jakarta. Itu pertama ada di Jogja, kemudian yang kedua ada di Bukit Tinggi. Oh, Sumatera. Ya, pemerintah darurat Indonesia. Sekarang pindah lagi? Pindah lagi dan bangkrut lagi. Nah, itu, jadi pemerintah darurat sempat pindah. Nah, artinya Kota Baru memberikan peran yang sentral untuk Indonesia ya berarti untuk Indonesia gitu. Nah, sekali lagi juga memiliki peran yang sentral sebagai penunjang pendidikan, nongkrong dan bertukarnya ide, budaya, kebiasaan dengan banyak ada tempat nongkrong. perpus juga kan di situ. Betul, Bro. Wes tahu ya? Udah pernah saya perpus ini perpus kota ya namanya. Perpus kota. Ya, sama kan belakang Gramet kan, satu kawasan. Ya memang sebenarnya kayak Gramet ini kan Gramet menurut dari segi bangunan tuh kayaknya bangunan lama kan. Wes direnov tapi banget. Wes ya? Wes direnov. Nah, sing bangunan lawas Kompas iki Bentara Budaya. Nah, Gramet kan saya bagian saka Kompas Group kan. Oh, iya iya. Nah, jadi iki saya bangunan asli. Gitu. Artinya ning kene iki memang ketika kita ngomongi kota gede wingi, itu adalah kota dengan historikal gitu ya, penuh dengan yang berkaitan dengan Islam, kerajaan, kesultanan gitu ya. Nah, naik Kota Baru ini lebih ke postmodern atau kota mungkin bisa dibilang kota modern pertama kali gitu loh. Setelah revolusi industri. Konsep kota modern yang baru pada saat itu ya. Betul. Sebelum apa di sekitarnya tuh masih
belum memikirkan hal itu. Tapi dia sudah memulai duluan. Betul. Dan Garden City ada sebelum ada isu lingkungan. Wah. Kan visioner banget ya. Ya. Berarti Gitu. memang sebenarnya mereka memikirkan tempat tinggal mereka loh. Oh iya jelas. Maksudnya sustainability. Maksudnya kan semisal kita tinggal di satu daerah yang kita memutuskan untuk menetap di sana. Betul. Berarti kita harus merawat juga kan. Betul. Nah, salah satunya mungkin mereka tuh wah ini harus dibangun juga taman supaya bisa menjaga ekosistem di sekitarnya. Betul. Dari air, dari udara dan segala macam. Betul. Itu efeknya kerasa ya tadi. Tekan saya Kota Baru rung tau banjir. Wah. Iya. Nah, terakhir Ki, kita akan Iya. jalan-jalan ke salah satu monumen yang ini berkaitan dengan umat Islam. Kalau tadi kan monumen perjuangan Kota Baru. Pertempuran Kota Baru, serbuan Kota Baru. Nah, sekarang kita monumen yang berkaitan dengan Islam sebagai ucapan terima kasih bangsa Indonesia kepada umat Islam. Monumennya apa itu? Kita jalan-jalan. Nah, ini neng kawasan iki di utaranya SMA 3, iki akeh omah-omah sing isih otentik, Bro. Oh iya, mesti. Oh ini ada tadi ya kita ngomongin Garden City. Oh, Garden City, oh, pohon ringin gede banget. Oh, gede banget. Ono kuntilanak era. Tapi masih teman-teman SMA telu duwe urban legend soal pohon beringin iki. Iya. Iki ning kawasan SMA ya. SMA telu iki. Kudune ono urban legend iki. Cerita legend. Nah, aku mau ngomong kayak bangunan, Mas. Heeh. Maksudnya bangunan sing berarti bangunan sing wis suwi ngono. Apa nih? Nang kene. Heeh. Heeh. Saya rekam tuh. Masa audionya tinggal. Wah, iki termasuk iki. Ish, kopi tuku. Ini berarti termasuk bangunan lama ya? Lawas. Ning anu Stasiun, nge-branding stasiun kan. Ini cerdas sih menurutku. Cipete Raya. Nah, kita delok kawasan-kawasan ini kan indis banget ya bangunannya. Gitu. Nah, kita delok Kaluna. Delok Kaluna juga Rindu jadi Jogja. masih mempertahankan. Aksara Jawa, Bro. Apa? Aksara Jawa. Oh, anak aksara Jawa. Sama suara gue aksara Jawa. Rindu Yogya. Yogya. Iya. Oh, kayak itu kan Rindu Jogja. Ora cen ero kan kayak iya. ero di pepet. Kok pepet apa di apa? Sing cilik ya. Dan iki dijual, Bro. Kowe metu ku Kita- gajimu cukup, Ra. Iya. Dijual. Buat yang mau membeli rumah silahkan hubungin kami. Jadi marketing. Iya, buat Anda warga UMR, sobat UMR Jogja, silahkan. Jangan. Ini cocok. Cocok. Kalau hidup Anda kurang menantang, ya, hidup Anda flat gitu-gitu aja, Dengan dan gaji gaji Jogja. Anda UMR, Silakan. biji lo, Bro. Dijual TP. Ini jual ginjalmu saya kurang. Wah, iya, sangar ya. Oke, nah sekarang kita berada di lokasi terakhir di Kota Baru yang Yeah. akan kita highlight, yaitu adalah Masjid Syuhada. Oke, kowe ono kenangan apa weh? Masjid Syuhada. Anu, buko. Salah satu masjid di Jogja, nek bulan Ramadan, menu buka puasane full 30 dino. Ya. Dan apa ya? Iki yo sempat kayak prasmanan ngono. Prasmanan apa sini? Nek pas aku kesini ki, anu sih kayak box gitu sih. Oh, box. Ibaratnya enak lah. Ya. Termasuk salah satu referensi lah. Kan di Jogja kan ketika Ramadan kan masjid-masjid, ada masjid kampus, ada masjid masjid kayak Nurul Asri, masjid masyarakat gitu-gitu kan. Dia menyediakan menu-menu buka puasa kan. Itu dan itu sangat membantu bagi mahasiswa. Oke. Seperti saya dulu gitu. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jadi, kalau di sana tadi ada monumen penyerbuan Kota Baru. Nah, ini juga sebagai monumen. Monumen apa? Monumen rasa terima kasihnya bangsa Indonesia kepada rakyat Yogyakarta, yaitu dengan didirikannya Masjid Syuhada gitu. Latar belakangnya apa, Mas?
latar belakangnya iki masjid. Jadi karena kalau kita melihat di daerah ini kan tadinya didirikan nggak ada masjid ya, gitu. Jadi ketika Belanda membangun kawasan kota baru, bangunan peribadatan yang didirikan pertama itu gereja Kristen. Oh ya. Gereja Kristen sini. Di pertigaan nggak ya? Bukan, itu yang kedua. Oh, yang kedua. Nah, terus habis itu baru gereja Katolik. Gitu. Nah, aku nanti bisa dikoreksi ya. Aku pernah baca literasi juga. Jadi ketika umat Islam dulu pengen Jumatan, iki nyilih gereja Kristen. Sedurung ono masjid syuhada. Oh iya. Gitu. Karena belum punya tempat ya pada saat itu. Belum ono tempat. Terus akhirnya kan pasca Jogja diterapkan jadi ibu kota negara, terus kemudian ibaratnya Soekarno itu berterima kasih, makanya didirikanlah masjid monumen ini, Masjid Syuhada ini, gitu. Sekitar pembangunan tahun 1950 ya. 1950 terus jadinya ya? 1952, betul. Dan di sini juga kemudian sampai hari ini masih rutin diselenggarakan kajian-kajian, ya, bahkan ada sekolah di sini. Dan aku pernah mondok pesantren di sini. Wih. Jadi mondok pesantren kilat sih, paling seminggu kalau nggak salah dulu. Jadi kan sekitar tahun 98 dulu itu kalau nggak salah, 98 atau 99 ya, Gus Dur. Itu kan libur Ramadan 1 bulan full. Full. Nah, di libur Ramadan 1 bulan full kuwi, aku nyantri ning kene. Jadi nginep juga sampai? Nginep gini. Aku lupa, aku kelas piro ya, antara kelas 2 atau kelas 3 SD. Gitu. Jadi aku sempat nyantri ning kene. Nah, itu sih. Kowe ngerti sejarahnya apa wedel? Nah, dari sejarah pembangunannya, itu Masjid Syuhada itu sebagai tanda hadiah dari pemerintahan Indonesia, khususnya dari Presiden Soekarno, untuk rakyat Jakarta yang telah menjadi ibu kota revolusi lah ibaratnya. Iya, ibu kota dadaan ya. Iya. Gitu. Terus apa nih? Kalau dari segi arsitektur itu di bagian depan ada 17 anak tangga di bagian depan yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Terus ada 8 tiang gapura utama. Terus ada itu bulan ya, berarti Agustus ya? Ya, 8 Agustus ya. Terus ada 4 cupola kubah kecil di tingkat bawah. Oh, iya terus. Oh. Dan cupola 5 di tingkat atasnya. Gitu. Jadi 45 ada tahun 45. Ya. Soalnya nek dibikin 45 biji kakean. Kubah kafe. Jadi malah kayak Kremlin. Terus sama ada simbolisme lain adalah 5 lubang ventilasi yang di tempat imam sebagai simbol rukun Islam. Rukun Islam. Ya, betul. 5 lubang ventilasi di tempat imam. Nah, makanya rukun Islamnya penting yo. Penting. Nek ra sumuk sebagai ventilasi. Iya. Nek coba gue ra ono. Nah, imamnya gebrobias. Terus juga memiliki 20 ventilasi. Oh, 20 ventilasi. Apa gue? Sebagai simbol 20 sifat Allah. Oh iya, dalam akidah Asy'ariyah ya. Dalam akidah Asy'ariyah 20 sifat wajib Allah. Terus pada tahun 2023 resmi ditetapkan sebagai Masjid Agung Kota Yogyakarta. Bener ora? Oke. Berarti emang ki salah satu masjid bersejarah lah. Bersejarah. Sangat historical untuk Kota Yogyakarta ya. Betul. Dan kalau dulu ya pas aku sekolah sering diomongi bahwa Masjid Syuhada ini sangat bukan hanya difungsikan sebagai masjid, tapi sering juga difungsikan sebagai rembukan militer, strategi dan yang lain sebagainya gitu. Kayak diskusi politik juga. Diskusi politik barang. Jadi memang masjid itu tuh bukan hanya tempat sujud, bukan hanya sebagai tempat untuk ibadah, tapi juga untuk tempat sosial masyarakat yang dimana aspek ekonomi, politik itu juga sah-sah saja dibahas di sini. Karena yo Islam kan mengatur dimensi hablum minanas yang melingkupi politik, ekonomi, pendidikan dan yang lain sebagainya. Jadi bukan hanya hablum minanas itu soal toleransi, bukan ya. Terus hablum minanas bukan hanya soal tenggang rasa, bukan, tapi mengatur antara manusia satu dengan manusia yang lain dengan ketetapan atau aturan-aturannya Allah.
juga ada hablum min nafsi berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan tentu saja hablum minallah, hubungan manusia kepada Allah. Gitu. Dan kalau kita ngelihat daerah sini itu memang merupakan peta toleransi yang sangat kental karena ono gereja Kristen, ono gereja Katolik, dan juga neng kene ada masjid. Nah, artinya memang umat Islam ini ora cocok nek diomong umat Islam radikal, anti toleran, anti kebinekaan. Ini udah dari dulu kan. Dari dulu. Maksudnya nggak yang baru-baru. Iya, sedurung ono isu-isu soal Islamofobia dan lain sebagainya. Iki wis menjawab bahwa ya inilah toleransi. Tidak harus kita tuh menjadi umat agama lain atau mengikuti peribadatan umat agama lain untuk disebut sebagai si paling toleran gitu. Jadi ya lakum dinukum waliyatin. Iya, masing-masing aja ada gereja ya gereja, ya masjid ya masjid, jangan dicampur-campur kan. Nah, ojo saling ganggu. Betul, gitu. jangan saling mengganggu juga. Kene Jumatan, yo wes gitu loh. Sing kono ono misa di hari Minggu, yo wes gitu loh. Ya, tidak saling mengganggu seperti itu. Tapi saya ganggu malah coffee shop. Ora ya, ayo bercanda wae. Artinya ekonomi kerakyatan itu juga harus tumbuh, tapi yo please karena iki tempat masjid ya sampah dibuang sebagaimana mestinya, ojo bengak-bengok gitu. Dan juga kan iki ya aturan iki dilarang berjualan di ruang milik jalan sesuai peraturan daerah nomor 7 tahun 2024 gitu. Ya bukan berarti terus kemudian pemerintah kota atau provinsi melarang kaki lima, enggak. Artinya untuk menjaga ketertiban sing wis ono ae gitu. Ya, regulasi aja supaya lebih tertib gitu. Ya ra lucu sih ono tempat ibadah tapi kowe ning ngarepe nganggo rok mini yo. Dan pas sholat isih rame. Pas azan malah bengak-bengok gitu. Yo bali pas subuh bukan ning masjid tapi mabuk ayo wis piye meneh. Ya, saling menjaga we lah. Gitu. Nah, sepanjang kita berjalan mau saka monumen monumen penyerbuan Kota Baru. Terus kita juga sebagai sekolah-sekolah juga. Nang SMP 5, nang SMA 3, ono sempat bahas Kredo sono. Terus sama Garden City juga. Garden City, betul. Terinspirasi dari Kota London. Yes, Kota London. Terus saiki yang terakhir adalah Masjid Syuhada. Jadi Syuhada. Tadi ada ungkapan menarik ya. Tidak ada istiqlal kecuali dengan adanya syuhada. Wes, bagus banget itu. Iya. Istiqlal kan artinya merdeka ya. Iya. Syuhada ya yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Nah, gue lagi sing iso mbok highlight ke perjalanan kita. Aku sih karena sekarang kita di Masjid Syuhada ya. Yang dia hadiah dari Soekarno kan untuk hadiah dari Allah. Ya. Maksudnya melalui perantara Soekarno wasilah untuk masyarakat Yogyakarta. Oh iya. Nah, kalau itu tuh berarti kan generasi awal ya, Soekarno kan generasi awal dari sebuah Republik Indonesia gitu kan. Betul. Nah, menurutku yang diperhatikan adalah generasi awal itu pasti kayak berjuangnya itu lebih keras daripada generasi setelahnya gitu. Oh iya, asli betul. Jadi mereka itu menurutku ya seperti menentang realitas tuh loh. Jadi kan biasanya kan orang itu kan kayak terpaku, wah realitasnya zona udah nyaman. begini Zona gitu, nyaman, kita udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi generasi awal di zaman manapun ya, kayak misalnya di zaman Rasul pun generasi awal itu Ashabikun awalin itu kan mereka yang kayak ini cuman berapa orang loh gitu lah yang memeluk Islam gitu loh. Kayak nggak mungkin mereka nggak terpikirkan sampai Islam tuh sampai ke Indonesia gitu loh. Kayak itu tuh sangat jauh sekali gitu loh. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin gitu loh. Tapi ketika kayak Rasulullah menyabdakan tentang kota Roma, kota Konstantinopel, Yaman dan akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, itu seperti dulu tuh kayak penyemangat ya. Maksudnya kalau sahabat itu cuman berpaku pada realitas yang ada di sana. Di Mekah. Itu kayaknya maksudnya dia melihat secara fisik saja kayaknya nggak akan sesemangat itu, nggak akan sepowerful itu energi mereka untuk terus berjuang gitu loh. Apa yang Jogja ya, ibaratnya terus dibangun ke jalan, dibangun ke jalur kereta api, pabrik gula, ngopo sih tidak merdeka. Nah gitu lah, mesti gitu kan dia menentang realitas yang ada gitu loh. Sahabat itu kan kayak wah kita ke ruang 10 misalkan dan segala macam gitu. Makanya soal penjajahan itu adalah soal perampasan, soal ideologi apa yang nanti akan ditularkan. Jadi bukan soal
penambahan fisik bangunan ya kenapa nek misalnya kita ndelok wae kenapa kok orang Palestina terus berjuang padahal ya nek kita pengen ndelok enake katakanlah ya engko pasti kan dibangun karo Israel. Maksudnya iya betul. Realistis wae lah. Realistis wae. Nah, tapi kan bukan itu sing jadi tujuannya. Gimana Ardul Mubarak, tanah yang diberkahi itu mustahil akan ada jika menggunakan hukum-hukum selain hukum Allah, kan rak mungkin. Nah, nek kira ditempati karo Israel, meh diatur nggo hukum Allah apa ora? Kan ngono. Pasti ora toh. Iya, pasti ora kan. Nah, artinya kan seperti itu. Berarti perjuangan itu bukan soal nanti akan dibikin nyaman atau enggak dengan penjajahan, bukan gitu loh. Tapi terkait bagaimana idealisme dari apa ya? Nah, aku membahasakan tuh idealisme itu bisa menentang realitas. Asik. Idealisme bisa menentang realitas. Jadi orang itu, maksudnya kalau tadi kembali lagi ya, ketika para sahabat itu dia terpaku sama realitas, dia nggak akan keluar sepowerful itu gitu loh. Tapi Rasul itu memberikan janji dan sahabat itu sangat beriman lah dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, sehingga imannya itu bisa menembus kenyataan lah gitu. Iya. Jadi kayak wah ini Konstantinopel, berarti maksudnya kalau kita melihat realitas saat itu kan masih di Jazirah Arab doang gitu, sangat kecil gitu loh. Tapi pikirannya tuh udah sampai mana-mana gitu. Iya. Dan itu juga sih kalau di Indonesia kadang ini kalau kita melihat bahwa penjajah itu adalah Belanda, yo nggak semuanya Belanda. Ada juga kemudian orang-orang pribumi juga yang kemudian mendukung status quo daripada Belanda. Ngopo sih tak merdeka, Belanda udah bikin ini, bikin itu, dan yang lain sebagainya. Nah, aku jadi teringat perkataannya Soekarno sih. Perkataan Soekarno bahwa tugasku lebih ringan karena mengusir penjajah, sementara tugas kalian terasa berat karena melawan bangsa sendiri. Gitu. Ya kalau kita lihat bahwa kemunculan orang-orang Khawarij kan mirip-mirip dari statementnya Soekarno tadi. Gitu. Yang dimana orang-orang Khawarij itu kan berpakaian lebih alim, paham agama melebihi orang-orang alim kebanyakan, baca Qurannya lebih banyak dan lebih bagus, tapi ternyata dia Khawarij, gampang kemudian mengkafirkan, gampang kemudian mempertumpahkan darah dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang ini ya kadang kita melihat bahwa dia yang mengatakan aku paling Indonesia, aku paling Pancasila, nek ra ormasku neraka, biasanya kuwi sing problematik wonge. Sing akhirnya kemudian ya terkena kasus korupsi, kemudian nek ora ya berbuat kezaliman, nek ora ya terus kemudian terkena kasus pelecehan dan lain sebagainya. Nah, itulah artinya tuh memang betul perkataan Soekarno bahwa tugas kita tuh berat karena melawan orang kita sendiri gitu. Nah, cuma ya dari sini kita pengen menyadarkan semua hal bahwa yang membuat kita terpecah belah itu bukan karena agama, karena di sini membuktikan ada gereja Katolik, gereja Kristen, ada masjid, fine way. Nah, ketika kita menundukkan diri kita berdasarkan hukum-hukum Allah, toleransi ini gampang dipraktekkan. Nah, cuma dipraktekkan toleransi dengan hukum gawean kita sendiri, dengan tafsiran kita sendiri, sak menange dhewe yo wis berantakan. Itu sih paling sing pengen tak sharing ke gitu. Sama karena mungkin kalau melawan bangsa sendiri nggak jelas ya, maksudnya kan jadi abu-abu kan. Kamuflase, ketok kan. Nek melawan bangsa lain kan jelas kan. Secara fisik wis ketok. Nah, sekarang bilang lebih sulit karena mungkin salah satunya mengidentifikasi yang mana musuh dan mana kawan kan juga susah. Ya wis bisa saya nulis saya Indonesia, saya Pancasila kan dasinan. Waduh PR mana. Ya wes gitu Pak ya. Jagongan sonten edisi vlog jalan-jalan kota baru kali ini. Setelah kota gede, kota baru, nanti mana lagi? Kota-kota yang kita akan kunjungi. Oke. Luar kota atau dalam kota? Ya Jogja. Jogja. Gitu. Siap. Kita habiskan dulu Jogja sampai lubang semut sekalipun. Oke. Thank you, saya Robi Arifat pamit dan saya Denis Bagus. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Oke, sampai ketemu di Jagongan Santan berikutnya. Jagongan Santan, canda tanya bersama.